tahu gak sih dalam menyusun laporan keuangan itu kita tidak boleh sembarangan. Emangnya kenapa? Bukannya yang penting angka-angkanya sesuai sama transaksi perusahaan? Tidak juga, soalnya dalam akuntansi itu penyusunan laporan keuangan harus mengikuti aturan yang disebut dengan standar akuntansi. Betul, standar akuntansi dipakai untuk pedoman agar laporan keuangan itu dapat mudah dipahami. Jadi semua perusahaan harus mengikuti standar yang sama. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang standar akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan sumber standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan pedoman atau aturan yang digunakan dalam proses pencatatan, pengukuran, serta penyajian laporan keuangan. Tujuan adanya standar akuntansi ini adalah agar laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas dapat dipahami, relevan, andal, serta dapat dibandingkan oleh para pengguna laporan keuangan. Sumber standar akuntansi berasal dari beberapa hal. Antara lain itu yang pertama, ada teori akuntansi yang dikembangkan oleh para ahli. Yang kedua, ada praktik akuntansi yang berkembang di dunia bisnis. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah dan lembaga regulator. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah standar akuntansi internasional seperti IFRS yang digunakan secara global. Sebelum kita ke pembahasan ini, kita perlu memahami bahwa dalam praktiknya standar akuntansi ini tidak berdiri sendiri. Dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi juga berkaitan dengan berbagai aturan lain yang berlaku. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana hubungan standar akuntansi dengan perangkat aturan lainnya. Standar akuntansi memiliki hubungan dengan berbagai perangkat aturan lainnya, misalnya peraturan perpajakan, hukum perusahaan, dan regulasi pasar modal. Walaupun memiliki hubungan dengan berbagai aturan tersebut, tujuan utama standar akuntansi tetap untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar dan dapat dipercaya bagi pengguna informasi keuangan. Di tingkat internasional, standar akuntansi disusun oleh lembaga yang bernama International Accounting Standard Board atau IASB. IASB menghasilkan standar yang dikenal dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS, di mana yang saat ini telah digunakan oleh banyak negara di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, standar akuntansi disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang berada di bawah Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Di Indonesia terdapat beberapa jenis standar akuntansi seperti PSAK untuk entitas umum, SAK etap, SAK UMKM, serta SKP untuk sektor pemerintahan. Kita perlu mengetahui bahwa standar akuntansi tidak bersifat tetap, tetapi terus berkembang mengikuti perubahan yang terjadi di dunia bisnis dan ekonomi. Perkembangan tersebut membuat standar akuntansi selalu diperbarui agar tetap relevan dan dapat digunakan secara luas dalam penyusunan laporan keuangan. Di tingkat internasional, banyak negara mulai menerapkan IFRS agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara global. Di Indonesia sendiri, standar akuntansi juga mengalami proses konvergensi dengan IFRS sehingga PSAK yang ditetapkan semakin selaras dengan standar internasional. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, standar akuntansi juga terus mengikuti perkembangan ekonomi dan juga bisnis global. Just hold